teman-teman, kembali lagi bersama kami di program Bersama Lewati Pandemi. Selama beberapa menit ke depan, saya Kinanti Bunga dan teman-teman saya. Nama saya Nabil. Nama saya Salsa. Di episode kali ini kami akan membahas tentang gimana sih caranya supaya nggak hedon dan pastinya tetap hemat cuan selama di rumah aja. Nah, sadar atau tidak, selama pandemi ini pasti kita merasa bosan karena di rumah aja. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita tergiur akan diskon yang ditawarkan di platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, maupun Instagram dengan diskon-diskon yang sangat fantastik. Apalagi di masa era teknologi yang sekarang sangat canggih ini, teman-teman. Kita dengan sangat mudah bisa mendapatkan barang-barang yang kita mau melalui online. Semuanya ada. Metode pembayaran yang telah disediakan itu sangat beragam dan sangat praktis, teman-teman. Nah, salah satu metode pembayaran yang banyak diminati orang-orang itu adalah pay later. Pay later ini adalah metode pembayaran di mana kalian bisa bayarnya nanti. Seperti namanya, jadi kalian bisa memiliki barang tersebut dan bayaran nanti mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Nah, bener banget Nabil. Sekarang tuh enak banget ya. Kita tuh mau apa-apa semuanya serba dipermudah. Mau belanja online, mau ngelakuin kegiatan lain-lainnya secara online, semuanya udah mudah karena fasilitasnya udah canggih. Nah, tapi karena kita udah dikasih fasilitas yang canggih nih, kita udah bisa ngelakuin segala sesuatunya secara mudah, kita nggak boleh terlena dengan harga-harga yang menggiurkan di luar sana. Karena walaupun kita bisa membayar dengan pay later ini, kita juga harus pastiin loh, kalau misalkannya total tagihan yang nantinya harus kita bayar itu sanggup untuk kita bayar. Jangan sampai nanti udah waktunya bayar, tagihannya udah datang, kita bingung sendiri mau bayarnya pakai apa. Jangan sampai kayak gitu tuh. Terus juga kita harus belajar gimana sih caranya memanage mana barang yang benar-benar kita butuhin dan harus kita beli, dan mana sih barang yang aduh iseng doang nih mau belinya karena dia lucu, karena barang ini gemes gitu kan. Jangan sampai nanti malah barang yang kita beli ini jadi nggak kepake, jadi nggak berguna, kan jadinya sayang uangnya dibeli tapi barangnya nggak kepake gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kita bisa berinvestasi dari sekarang? Mulai dari 10.000 aja kita udah bisa berinvestasi deh. Daripada kita menghamburkan uang untuk hal yang tidak jelas, lebih baik kita investasiin aja. Oh iya, jangan lupa untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kalian semua loh, teman-teman. Karena nantinya pada saat belanja online, kita nggak mau kan kita kalap pada saat belanja dan akhirnya overspending. Nah, di sini saya ingin menekankan kalau yang namanya mengontrol keuangan itu sangatlah penting. Jadi, nantinya kamu bisa mengontrol mana pengeluaranmu yang penting dan mana juga pengeluaranmu yang kurang penting. Bentar deh, Bil. Kinan, kamu lagi ngapain sih? Kan kita lagi ngobrol nih, kok malah asik sendiri sih? Iya teman-teman, maaf banget, maafin. Ini loh, jadi saya sekarang ini lagi terima orderan baju. Maklum lah, di zaman pandemi kayak gini, daripada waktu luang yang saya punya ini nggak kepake untuk apa-apa, lebih baik saya gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Contohnya kayak yang saya lakuin sekarang, yaitu berjualan baju secara online gitu di e-commerce. Kan jadinya bisa menghasilkan cuan. Nah, kalian juga bisa loh ikutan. Ayo ikutan, gampang banget. Yang penting kalian itu mau berkomitmen ngejalanin bisnis yang kalian bangun. Dengan kayak gitu ya kurang lebih bisa lah bisnis kalian berjalan. Yang penting kalian mau untuk ngebangun usaha kalian gitu. Contohnya kalau kayak saya kan bisnis baju ya, terus saya jual secara online. Terus kalau misalkannya kalian bisa masak misalnya, yaudah nggak apa-apa, kalian masak terus barangnya dikemas dijual deh, pasti ada kok peminatnya. Bahkan kalau misalnya kalian bisa bikin barang-barang DIY misalnya gitu, gelang-gelang yang dari pernak-pernik cantik atau kreativitas apapun deh yang kalian punya, itu semuanya bisa digunakan dan bisa menghasilkan uang kalau misalnya kalian mau menggalinya gitu deh. Jadi waktu luang yang kalian punya bisa tetap bermanfaat dan menghasilkan cuan. Wah, menarik banget ya, udah punya usaha sendiri. Jadi pengen deh coba-coba, pengen buka usaha apa gitu. Tapi masih belum kepikiran sih. Kalian ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik pada saat belanja online ataupun usaha online? Ayo cerita.
Kalau pengalaman pribadi saya selama belanja online sih ya, karena emang pada saat ini kan kita lagi pandemi dan diharuskan untuk tidak keluar rumah terlalu banyak. Jadi pada saat di rumah itu saya banyak melihat barang-barang saya, kepemilikan saya udah tidak terpakai lagi. Dan pada akhirnya banyak barang-barang yang kemudian saya jual untuk mendapatkan sedikit keuntungan, karena memang barangnya udah nggak kepakai. Jadi mau untungnya sedikit juga nggak apa-apa, yang penting bisa menghasilkan sedikit cuan. Dan tapi yang namanya menjual barang itu nggak selamanya survive, nggak selamanya cash flow-nya tetap ada. Jadi yang barangnya hilang tapi uangnya ada gitu kan. Maunya sih kedepannya pengen punya usaha bisnis yang lebih maintain aja sih, dan juga pengen juga punya apa ya, punya inilah pemasukan gitu selama pandemi, karena kan yang namanya mahasiswa itu selalu perlu uang kan. Tapi ya karena emang lagi pandemi, jadi kita semua harus tetap bersabar ya. Dan kalaupun ada barang yang tidak terpakai di rumah, bisa banget tuh coba ditawarin di lapak-lapak online gitu. Siapa tahu ada yang berminat beli dan nantinya akan jadi uang kalian loh. Kalau itu sih pinter banget ya. Jadi apa ya, maksudnya bisa mengelola dengan baik kan kalau kayak gitu, dan bisa menghasilkan juga. Nah kalau saya sendiri sih pengalamannya ini sebenarnya kejadiannya baru banget ya, baru sekitar ya beberapa hari yang lalu. Jadi saya ini belanja online, pesenlah barang di e-commerce gitu. Terus biasanya itu kalau misalnya saya belanja online, saya selalu cantumin nama lengkap, jadi kayak Kinanti Bunga Lestari gitu. Tapi kalau kemarin tuh nggak tahu kenapa kayak lagi males ngetik aja, jadi kayak ya udah deh tulis aja Kinanti Bunga gitu, yang penting alamat lengkap, nomor telepon jelas gitu kan. Saya mikirnya gitu. Ternyata pas kurirnya datang mau ngasih paketnya, dia itu bingung, aduh rumahnya tuh yang mana ya. Akhirnya dia memutuskan untuk nanya lah ke tetangga. Dia nanya ke tetangga, ini sih mas, rumahnya Kinanti yang mana ya? Dan tahu nggak, tetangga saya nggak ada yang tahu siapa itu Kinanti, siapa itu Kinanti. Kenapa? Karena kalau di rumah saya dipanggilnya Tari, bukan Kinanti. Kan nama saya Kinanti Bunga Lestari, jadi dipanggilnya Tari gitu. Makanya kalau saran dari saya sih, kalau kalian belanja online, pastiin nama kalian lengkap dan jelas, alamat juga itu udah pasti, nomor telepon juga. Pastiin juga kira-kira nama yang kalian cantumin itu ya sekiranya nama jelas, dan tetangga kalian juga tahu kalau itu adalah nama kalian, untuk meminimalisir adanya paket kalian yang nyasar ke rumah tetangga. Kalau saya sih mungkin sama ya kayak teman-teman ataupun Nabil. Jadi kalian pasti nggak asing sama yang namanya racun TikTok. Itu benar-benar racun banget, apalagi cewek soal skincare. Jadi apapun yang terbaru ataupun apapun yang bagus pasti langsung dibeli, karena di rumah aja nggak mau dong kulit kita kusam. Nah sementara pengeluaran sama pemasukan pasti jauh beda dong. Nah saya melakukan pre-love dari skincare yang saya punya untuk membeli skincare yang baru. Seperti itu sih kalau saya. Nah teman-teman, itu tadi pengalaman kami bertiga selama berbelanja online di masa pandemi. Kalian kira-kira punya cerita yang menarik gak sih? Kalau misalnya punya cerita yang seru dan mau untuk bagiin ke kita, sharing yuk. Tulis deh di kolom komentar di bawah ini. Ya, jadi udah selesai nih. Udah sampai situ selesai aja. Padahal masih Mau banyak loh yang cerita pengen apa lagi? diceritain. Soalnya banyak banget yang terjadi pada saat pandemi ini dalam segi keuangan dan juga belanja-belanja. Tenang aja, gimana kalau kita lanjutin di podcast Radio on Podcast, betul. gimana? Yes, Setuju yes, gak? mau. Setuju. Nah, penasaran kan sama kelanjutannya seperti apa? Sampai jumpa di Focus Radio on Podcast ya. Dan jangan lupa follow Instagram Focus Radio di @focusradio.ui dan juga TV Vokasi di @tvvokasiui. Sampai jumpa di next episode. Say no to hedon. Say yes to hemat cuan. Bye.